Cek. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini. Yang mana kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan diseminasi ataupun pembahasan dari pembelajaran mendalam. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu ataupun lebih paham dari Bapak dan Ibu semua, tetapi yang membedakannya adalah saya tahunya lebih dulu dibandingkan dengan Bapak dan Ibu. Sekedar informasi, beberapa minggu ke belakang, sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025, saya bersama dua orang rekan saya di sini ditugaskan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK PM atau pembelajaran mendalam yang diklat PM yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sukaraja. Lumayan jauh kalau dari sini, menempuh berjam-jam perjalanan. Kami di situ diberikan materi selama 5 hari terkait dengan pola pikir bertumbuh. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menularkan kembali apa yang telah saya dapatkan kemarin ketika melaksanakan diklat PM di SMP Negeri 1 Sukaraja. Bapak dan Ibu, untuk membuka pertemuan kita pada materi kali ini adalah diawali dengan ungkapan Profesor Abdul Muti yang merupakan Mendikbud RI. Beliau mengatakan, kalau orang berpikir dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, maka dia yakin masalah yang banyak sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, yang ini pertanyaan, growth mindset itu apa? Pola pikir bertumbuh itu apa? Apakah selama ini kita sudah menerapkan pola pikir bertumbuh, atau yang lebih dikenal dengan istilah PPB, atau kita masih mempunyai pola pikir tetap, atau yang kita kenal dengan istilah PPT, pola pikir tetap. Nah, di sini ada apa itu pola pikir bertumbuh? Growth mindset atau pola pikir bertumbuh yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha, strategi, dan bantuan orang lain. Nah, ini diperkenalkan oleh Profesor Carol Dweck, seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat. Ini yang memperkenalkan tentang growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Nah, kemudian awal dari pola pikir bertumbuh adalah fixed mindset atau pola pikir tetap. Seperti itu. Itu yang secara gambaran, secara umum yang saya pahami ketika kemarin menjadi kelas seperti itu. Nah, untuk mengukur sejauh mana pola pikir kita, apakah kita mempunyai pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap, coba mari kita jawab pertanyaan di sini. Nah, ada di sini pernyataan yang pertama, mungkin ada jalan keluar, tetapi sulit. Kemudian pernyataan yang kedua, mungkin sulit tapi ada jalan keluar. Kira-kira yang kita gunakan yang mana, yang A atau yang B? Yang B, Pak. Yang B. Setuju ya yang B ya? Mungkin ada jalan yang A, mungkin ada jalan keluar, tetapi sulit. Kemudian yang B, mungkin sulit tapi ada jalan keluar. Yang B ya? Terima kasih. Selanjutnya, matahari memang terasa panas, tetapi membuat bumi ini terang. Yang B, matahari memang membuat bumi terang, tetapi terasa panas.
Kira-kira yang masuk ke dalam PPB yang mana? Yang A atau yang B? Yang B, Pak. Yang B, matahari memang membuat bumi terang tetapi terasa panas. Atau yang A? Bapak yang buat terserah Bapak ya. Di sini matahari memang terasa panas tetapi membuat bumi ini terang. Yang B, matahari memang membuat bumi ini terang tetapi terasa panas. Ini menurut saya ya. Yang masuk ke dalam kategori PPB adalah pemikiran yang A. Matahari terasa panas, matahari memang terasa panas tetapi membuat bumi ini terang. Artinya kegunaan manfaatnya lebih banyak untuk kita dibandingkan dengan panasnya itu sendiri, gitu ya. Itu bisa dilihat dari struktur kalimatnya. Nah, yang terakhir, mencoba sesuatu yang baru akan terasa menyulitkan. Kemudian sesuatu yang baru adalah peluang untuk berubah. Yang mana? Yang B. Paham ya? Jadi Bapak dan Ibu kita bisa membedakan mana yang masuk ke dalam kategori PPB ataupun yang masuk ke dalam kategori PPT. Nah, kemudian apa itu pola pikir? Nah, di sini pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi, tergantung pola pikir kita bagaimana. Nah, di sini pola pikir itu akan menentukan tindakan dan sangat mempengaruhi kepada hasil. Tindakan dan hasil kita ini sangat dipengaruhi oleh pola pikir seperti itu. Nah, ini gambaran secara umum tentang pola pikir. Nah, di sini perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Nah, itu merupakan pemikiran dari pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh, mohon maaf ya. Pola pikir bertumbuh. Nah, kemudian kebalikannya adalah fixed mindset. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Ini kalau dikaitkan dengan materi PAI ini seperti takdir. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrah. Takdir mu'alaq itu takdir yang sudah ditentukan, dan takdir mubrah itu bisa berubah sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Seperti itu. Kalau misalkan pernyataan ini kita kaitkan dengan materi pembelajaran. Nah, di sini perbedaan antara pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Silakan Bapak Ibu cermati dulu dan perhatikan. Di situ ada yang pertama challenge. Masih macam challenge ya. Ini bahasa Inggris dipahami. Challenge ini artinya adalah tantangan. Nah, ketika orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh menganggap akan menerima semua tantangan yang dia hadapi. Sementara orang yang punya pikiran tetap akan cenderung akan menghindar dari tantangan yang ada. Itu dari segi tantangan. Kemudian ada lagi obstacle. Obstacle itu adalah rintangan. Obstacle itu adalah hambatan atau rintangan. Pola pikir bertumbuh itu dengan adanya rintangan dia akan tetap bertahan, bahkan cenderung berusaha untuk melewati rintangan tersebut. Nah, sementara orang yang mempunyai pola pikir tetap itu akan cenderung menyerah ketika menghadapi tantangan ataupun rintangan. Yang selanjutnya adalah effort atau usaha ya. Pola pikir tetap menganggap usaha itu kepastian. Jadi tidak ada gunanya kita usaha karena memang takdir sudah ditentukan seperti yang tadi kita kaitkan dengan materi dalam PAI. Nah, kemudian dalam pola pikir bertumbuh melihat usaha itu sebagai peluang, sebagai peluang untuk berkembang. Sejauh mana semakin kita berusaha maka peluang kita untuk berkembang akan semakin
besar. Seperti itu. Lalu ada vertikal. Vertikal itu kritik ya. Kritik. Orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh itu akan menerima kritik sebagai informasi untuk memperbaiki dirinya ke depan. Sementara orang yang punya pola pikir tetap itu akan menganggap kritik itu sebagai serangan. Gitu. Pertanyaan terakhir adalah sukses order. Ketika ada lain orang lain yang sukses, yang seimbang atau bahkan melebihi dia, ketika orang berpola pikir tumbuh itu akan menganggap sebagai inspirasi. Berbeda dengan orang yang mempunyai pola pikir tetap, itu akan menganggap orang lain sukses itu akan dianggap sebagai ancaman baginya. Sampai jauh ini Bapak dan Ibu paham ya? Paham Pak? Paham ya? Paham. Terus saya. Nah, bagaimana kita cara membedakan mana itu suara PPD dan suara PPT? Ya. Suara PPP dan suara PPT. Nah seperti ini. Suara PPT adalah suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan. Jadi kayak tadi seperti ketika ada tantangan dia merasa khawatir, merasa pesimis bahwa dia tidak akan bisa menghadapi tantangan tersebut. Bahkan cenderung orang tersebut akan menyerah. Nah kemudian suara PPP adalah suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Walaupun digempur berbagai macam tantangan, itu dia akan tetap optimis. Seperti itu misalkan kita mengajar kita di kelas. Di kelas pasti ayah anak bandel, kan? Ayah anak kalau dijelaskan sama barangkali tetap baik ngerti, gitu ya. Nah itu, apakah kita mempunyai pola pikir PPD atau PTK tergantung dari kita bagaimana menyikapi kepada anak tersebut. Nah di sini, ini ada perbedaan antara suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Nah itu suara PPT, jangan diikuti. Nah beda dengan suara pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar, lalu mencoba lagi. Nah kemudian saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Dan seterusnya, silakan Bapak Ibu baca sendiri. Kalau dibacakan capek ya. Siapa? Ya nanti itu silakan dibaca di file yang tadi sudah dibagikan. Kita lanjut. Nah, prosedur untuk intervensi pola pikir. Saya melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan. Segera dorong dia untuk mencoba lagi. Tapi hati-hati nggak dorong kayak di sisi sumurnya, bisi nggak kejeblos karena sumur. Artinya di sini mendorong supaya dia timbul lagi semangatnya. Nah kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri ujian proses. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Ujian proses, bukan ujian hasil. Berbeda antara ujian proses dan ujian hasil. Sejauh ini yang pengalaman saya di kelas, ketika memuji anak itu suka memuji hasil, bukan memuji proses. Dalam PPD ini yang harus dipujinya adalah prosesnya, bukan hasilnya. Seperti itu ya. Lalu bagaimana cara membedakan mana ujian hasil, mana ujian proses? Nah di sini ujian pribadi, mana ujian proses. Ketika misalnya ada anak yang jago dalam matematika, selama ini kan kita suka mana pintar, kan mana halus, ya. Nah sementara dalam konsep PPB itu kurang tepat. Ketika berbicara seperti itu artinya kita melakukan ujian pribadi, ujian hasil kepada anak tersebut. Nah sementara yang harus dilakukan adalah, nah ini seperti ini. Kamu
masuk ke ranah PPP tadi. Walaupun di awalnya ada kayak kata cantik, gelis, kasep, gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting kita mengujinya bukan pada kemampuan dia. Nah, kan kalau gelis, kasep kan bukan kemampuannya, seperti itu. Perhatikan di sini. Di sini ada peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sini ada konsep 3-4-4-8 atau boleh dibalik 8-3-3-4. Mau diluhur boleh dari di sini. Kemudian mau dari dalam juga silakan. Konsep ini yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Disebutnya dengan konsep 4-3-3-8. Praktek pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran. Ya. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah kemitraan pembelajaran. Di sini bukan hanya kita bermitra dengan stakeholder ataupun dengan pihak luar sekolah, enggak. Maksud kemitraan pembelajaran di sini adalah bisa guru antara guru dengan guru, bisa juga antara guru dengan murid. Ya, jadi kita harus membangun menjalin kemitraan yang baik antara kita dengan siswa, seperti itu. Nah, praktek pedagogis ini kita itu harus menggunakan berbagai metode agar siswa itu kumaha sampai siswa itu bisa ngerti, kumaha sampai siswa bisa paham dengan materi kita. Harus dengan berbagai macam metode kita laksanakan, kita gunakan. Nah, lingkungan pembelajaran itu sebisa mungkin kita harus menciptakan lingkungan pembelajaran, suasana pembelajaran yang kondusif. Di kelas berkacak-kacakan, dan ini sebelum kita mulai ke pembelajaran itu kondisikan dulu kelas, rapihkan dulu duduknya, seperti itu. Kalau misalkan kelasnya masih kalor, suruh disambut. Nah, kemudian pemanfaatan digital. Ini pemanfaatan digital sangat penting, ya, karena di era sekarang, di era digitalisasi seperti saat ini, digital ini sangat besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Ya, bisa kita misalkan kita berikan tugas kepada siswa, silakan cari tentang apa, misalkan cari di Google atau di YouTube atau di apa, atau AI juga. Nah, AI juga sama itu seperti pemanfaatan digital. Nah, kemudian dalam prosesnya itu ada mengaplikasi, berefleksi, memahami juga memahami. Nah, ini juga harus kita laksanakan dan juga harus kita aplikasikan di dalam kelas ketika kita mengajar. Walaupun memang kebanyakan masih ada, ya, termasuk saya sendiri, kalau misalkan sedang mengajar kadang monoton, ya, kita tuh gitu baik. Kadang komunikasinya hanya satu arah, hanya dari guru ke murid. Nah, ketika hanya komunikasi satu arah itu belum termasuk ke dalam proses pembelajaran PPB. Itu masih masuk dalam ranah proses pembelajaran PPT seperti itu, dan seterusnya. Ya, nanti bisa kita pelajari bersama-sama ketika waktu senggang, karena memang sekarang kita waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan saja nanti dibaca di modul yang sudah difotokopi dan sudah dibagikan sama Bapak Ibu semua. Ini bonusnya kita jadi. Nah, di sini ada kondisi pembelajaran. Kalau sudah ada di fotokopian, iya, sudah ada, tinggal baca ya. Perannya ada. Nanti dibaca Pak. Iya. Itu tidak jelas. Ada sesuatu jawaban. Dipelajari lagi. Nah, ini adalah sebuah kisah inspiratif ya, yang apa namanya, mungkin ini masuk ke pola pikir bertumbuh gitu ya. Ini walaupun diambil dari budaya Hindu tapi tidak apa-apa ya. Ini ada kisah Mahatma Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi sedang belajar hukum di Universitas College of London, ada seorang yang bernama Peter
dan duduk berdampingan untuk makan. Ini dalam pola pikir si Peter, dirinya sebagai burung, si Gandhi ini sebagai babi. Nah, kemudian si Gandhi ini berpikir keras karena seakan bisa membalikkan keadaan gitu, supaya si profesor eleh. Nah, akhirnya setelah Mahatma Gandhi berpikir, kemudian Gandhi menjawab, jangan khawatir Prof, saya akan segera terbang. Lalu Gandhi pun pindah tempat. Artinya, si Gandhi menganggap bahwa profesornya itulah yang dianggap sebagai babi. Ya, kemudian hari berikutnya, profesor sengaja mengajukan pertanyaan ke Gandhi. Kata Profesor Peter, Gandhi, ketika kamu sedang berjalan, tiba-tiba menemukan paket berisi tas penuh uang dan satu tas penuh dengan kebijaksanaan, mana yang akan kamu ambil? Gandhi menjawab, saya akan mengambil uang. Profesor berkata, jika aku, maka aku akan mengambil kebijaksanaan. Nah, berkat kecerdasannya, si Gandhi ini menjawab, seseorang itu akan mengambil apa yang tidak dia miliki. Seperti itu. Terakhir, Profesor hilang akal, tidak bisa berkata apa-apa. Dengan penuh kemarahan dia menuliskan kata idiot pada lembar jawaban ujian Gandhi dan memberikannya ke Gandhi. Gandhi mengambil dan duduk sambil berusaha keras tetap tenang. Beberapa menit kemudian Gandhi berdiri dan menghampiri Profesor seraya berkata dengan sangat sopan, Profesor Peter, Anda hanya menandatangani lembar jawaban saya, tetapi belum memberikan nilai. Jadi kata-kata idiot yang dituliskan di kertas ulangan si Gandhi itu dianggap sebagai nama profesornya. Karena orang katanya di daerah sana, di Amerika sana, tanda tangannya itu singkarli siga kurang, enggak di reka-reka siga kita, cukup dengan menuliskan nama saja. Nah itu dianggap sebagai tanda tangan. Terima kasih. Itu aja barangkali kepada Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan pemuas. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti di lain waktu, lain kesempatan kita berdiskusi lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru hebat. Kemudian lupa juga kepada Bapak Komite SMP 3 Jurusan Batam yang menyempatkan hadir untuk mengikuti diseminasi pembelajaran dan juga kepada Ibu orang tua wali murid yang menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan, yang telah dipaparkan oleh pemateri di awal tadi, saya akan mencoba memaparkan mengenai prinsip pembelajaran mendalam. Coba Bapak Ibu perhatikan, di sini terdapat sebuah lingkaran tersebut terdiri dari beberapa tahap sampai kepada titik yang paling dalam. Nah, yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa untuk mencapai ke titik yang paling dalam itu maka perlu dilalui proses yang terluar terlebih dahulu. Nah, dari mulai kemitraan pembelajaran, praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan sampai kepada yang akan saya paparkan pada kesempatan ini, yaitu mengenai prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam prinsip atau landasan utama dalam pembelajaran mendalam. Baiklah Bapak Ibu,
yang termasuk ke dalam prinsip pembelajaran yang menjadi landasan penting memastikan proses belajar berjalan efektif. Ada 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Yang kedua, bermakna. Yang ketiga, menggembirakan. Nah, ketiga prinsip ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Kemudian kita harus memahami bagaimana sih berkesadaran itu, prinsip pembelajaran mendalam dalam berkesadaran itu. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Nah, peserta didik memahami tujuan pembelajaran, kemudian termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, jadi peserta didik bahkan berangkat dari rumah itu dia mempunyai kesadaran penuh sehingga pada proses kegiatan belajar mengajar dia menyadari bahwa saya ini sedang belajar. Jadi mereka itu akan fokus terhadap materi-materi yang akan dia pelajari. Ya. Kemudian ketika peserta didik memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, pembelajar sepanjang hayat itu berarti mempunyai kesadaran bahwa tidak hanya dalam ruang lingkup sekolah saja. Jadi bahkan sepanjang hayat, menurut Pak Mo juga dalam PAI kan sudah ada kutipannya, minal mahdi ila lahdi, dari mulai lahir sampai kita berada di kuburan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentunya untuk menjadi modal utama sebagai peserta didik yang mampu menjawab tantangan hidup dan mencari solusi apabila terdapat berbagai masalah yang mungkin kita tidak tahu ke depan dunia pendidikan era digital ini akan seperti apa modernnya. Bahkan sampai saat ini seperti yang kita alami sudah sangat jauh, sangat modern. Bahkan di era tahun 90-an mungkin kita tidak bisa membayangkan teknologi secanggih ini. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana penerapan prinsip pembelajaran mendalam tentang berkesadaran? Yang pertama tentu kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi setelah peserta didik merasa nyaman, otomatis dia akan semangat, timbul kesemangatan, akan termotivasi dari lingkungan belajar. Ya. Kemudian fokus, konsentrasi dan perhatian. Kemudian tidak lagi memikirkan persoalan-persoalan yang di luar, misalkan di luar selain dalam proses pembelajaran. Jadi mereka tetap fokus, konsentrasi dan perhatian ketika guru menjelaskan. Mereka tidak lagi bermain-main, mereka akan tetap fokus mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian kesadaran terhadap proses berpikir. Nah, bahkan sering kita jumpai kesadaran dalam proses berpikir ketika kita mengamati peserta didik yang sedang diskusi. Karena kurangnya kesadaran tersebut, sering kita jumpai anak bermain, kemudian mengganggu teman yang lain. Nah, jadi kesadaran terhadap proses berpikir mereka itu rendah. Kemudian kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Kemudian sesuai dengan, tentunya dikaitkan dengan minat dan bakat belajar siswa. Kan ada berbagai potensi-potensi yang terdapat di dalam diri peserta didik kita. Jadi kita hanya mengarahkan
kita hanya mengarahkan, memfasilitasi, membimbing daripada potensi yang ada pada diri peserta didik. Kemudian keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Kemudian selanjutnya keterbukaan terhadap perspektif baru. Jadi menerima hal-hal baru, berinovasi. Kemudian pengetahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, itu merupakan bagian dari penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian yang selanjutnya prinsip pembelajaran mendalam. Nah, di sini prinsip bermakna, pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Dalam arti ketika mereka sudah memperoleh pembelajaran di sekolah, mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi, penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Kemudian kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan peserta didik, membuat mereka memahami siapa dirinya, kemudian bagaimana menempatkan diri dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kembali. Artinya mereka dapat berkontribusi di lingkungan masyarakat di daerah tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian konsep pembelajaran yang bermakna melibatkan peserta didik dengan isu nyata dalam konteks personal, lokal, nasional, dan global. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis. Nah, jadi mencakup orang tua siswa, melibatkan orang tua siswa, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan. Jadi mereka lebih banyak pengetahuan di luar, ya. Itu menjadi sebuah pengalaman yang mungkin berharga bagi mereka. Kemudian serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian penerapan prinsip pembelajaran mendalam bermakna. Yang pertama kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi dihubungkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah isu terdekat di kehidupan nyata. Misalkan seperti masalah-masalah aktual yang sempat kemarin terjadi, ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi masalah yang bisa dipecahkan oleh peserta didik. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi mengaitkan pengalaman peserta didik sebelumnya dengan pengalaman yang baru. Kemudian pemanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Jadi pengalaman belajar selama di sekolah mereka bisa menerapkan dalam konteks baru. Kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Jadi bisa dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi mereka sadar, jadi setelah keluar sekolah itu bahwa ternyata belajar itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan masyarakat, di kehidupan sosial masyarakat pada umumnya bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang selanjutnya dalam prinsip yang ketiga yaitu menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Tentu yang namanya anak-anak biasanya hal-hal yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membuat hatinya enjoy, biasanya akan timbul motivasi. Bahkan kita akan melihat potensi-potensi peserta didik ketika mereka sudah menunjukkan bahwa
bahwa mereka itu sebetulnya bisa mencapai kompetensi yang betul-betul kita harapkan. Kemudian dan seterusnya, rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional. Nah, di sini rasa senang dalam belajar berarti kita sebagai pendidik harus menciptakan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik dan menjalin hubungan secara emosional seperti yang diutarakan pemateri tadi. Kita jangan sungkan-sungkan memberikan reward atau memberikan sebuah pujian kepada peserta didik supaya mereka bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Dan jangan salah, anak itu kadang-kadang di dalam kemampuan inteleknya tinggi, kadang-kadang dalam bidang-bidang tertentu kadang-kadang dia lemah. Tapi sebaliknya juga, nah makanya dari mulai rasa senang terlebih dahulu mereka akan tidak ada tekanan untuk mengekspresikan sesuatu yang ada pada diri anak tersebut. Kemudian mendorong rasa ingin tahu, kreativitas dan keterlibatan aktif. Mendorong rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang mereka belum tahu, jadi mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Kemudian keterlibatan aktif, jadi anak diharapkan terlibat aktif selama proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, baik dalam ekstrakurikuler, kurikuler. Kemudian dengan demikian pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan sehingga ada kesan positif bagi peserta didik. Nah, yang terakhir, penerapan prinsip pembelajaran terdiri dari yang memberikan itu terdiri dari lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, minat dan rasa ingin tahu, kemudian menginspirasi, kemudian tantangan yang memotivasi, kemudian tercapainya keberhasilan belajar, kemudian yang terakhir memberikan ruang untuk prakasa kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan. Mungkin Bapak Ibu sekalian dirasa dicukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang saya paparkan itu dapat menjadi secercah pengetahuan, yang terutama bagi diri saya sendiri, dan untuk memperdalam tentang modul-modul materi-materi dalam pembelajaran mendalam ini. Tentu kita bisa mempelajari kita bisa mendiskusikan dalam di lain waktu dalam komunitas belajar kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, serta staf usaha, Bapak Ketua Komite, serta orang tua wali murid yang nampak hadir untuk mengikuti pengibasan daripada hasil diklat, itu pada tanggal 12 sampai tanggal 15 Agustus kemarin, itu dengan temanya yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Baik Bapak Ibu guru, materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pengalaman belajar, di mana pada kesempatan ini mungkin hal-hal apa saja mengenai pengalaman
ganti menteri itu ada kebijakan baru, terutama di Kementerian Pendidikan biasanya suka ada ganti kurikulum. Nah, kebenaran setelah diganti menteri itu ada kebijakan yaitu tentang deep learning. Tapi deep learning ini bukanlah suatu kurikulum atau model pembelajaran, tetapi deep learning itu hanya mengacu kepada pendekatan saja, ya. Itu hanya pendekatan saja yang digunakan dalam proses pembelajaran. Apapun model pembelajarannya, deep learning ini harus muncul di dalam proses pembelajaran. Nah, dari tadi gambar ini muncul sudah dibahas dari permateri 1, 2. Tetapi untuk tadi umum itu membacanya dari luar ke dalam. Nah, kalau saya di sini akan mencoba dari dalam ke luar, ya, karena di situ temanya adalah pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam di sini kalau kita lihat itu semakin mengembang keluar, di mana yang pertama itu adalah dimensi profil lulusan. Nah, apa itu dimensi profil lulusan? Itu harapan dari pembelajaran mendalam bahwa output dari hasil pembelajaran mendalam itu akan menghasilkan 8 dimensi profil lulusan. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya, apa yang satu ya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2 keluargaan, ya, 3 aktivitas, 4 kolaborasi, ya, terus 4 kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Itu yang diharapkan dari hasil proses pembelajaran mendalam. Baik, apa sih dari pembelajaran mendalam itu? Maka yang diharapkan itu adalah pengalaman belajarnya. Apa itu pengalaman belajar? Di situ ada 3. Yang pertama, memahami. Yang kedua, mengaplikasi. Yang ketiga, merefleksi. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran itu yang harus muncul dan dilakukan oleh peserta didik kita itu adalah yang pertama adalah memahami. Terus bagaimana kata Bapak itu dalam mengaplikasikannya di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran contohnya PBL ya, atau Inturi atau PJBL. Kita kan sering melakukan pembelajaran, pengalaman belajar mengenai memahami. Kira-kira yang dilakukan Bapak Ibu dalam proses memahami itu apa kira-kira? Terutama ini yang ketiga ini, memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu harus ada di dalam kegiatan inti. Ya. Kira-kira apa? Dalam hal memahami, kalau kita menggunakan PBL itu biasanya suka ada siswa identifikasi, ya, sampai siswa menjelaskan, mengeksplorasi, mencari sumber dari berbagai sumber. Itu adalah masih tahapan memahami. Ya, sering kita melakukan ya seperti itu sampai tahapan memahami saja. Nah, belum kepada tahapan merefleksi. Kalau tahapan merefleksi kira-kira apa? Nah, kita lihat di sini pengalaman belajar menurut taksonomi. Pengalaman belajar di sini yang sering digunakan untuk PM di sini adalah taksonomi Solo. Bahwa tahapan memahami kalau di taksonomi Solo itu unik struktural, multistruktural, relasional, serta berpikir abstrak yang mendalam, itu dari bawah. Ya. Kalau pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasi, merefleksi.
kepada sampai kepada tahapan mengaplikasi. Dari hasil memahami tadi, ya, untuk mengaplikasikannya berarti siswa itu kira-kira mengaplikasikan dari hasil pembelajaran itu harus berkaitan dengan kehidupan yang nyata atau bersifat konseptual, ya. Kira-kira lamun dina pelajaran IPS, lamun akhirnya urang bahas materi tentang lingkungan hidup, kira-kira konseptualnya dalam kehidupan sehari-hari gimana? Siswa diajak untuk membersihkan lingkungan kelas minimal, Pak. Ya benar, ya minimal seperti itu. Siswa diajak untuk membersihkan di lingkungan kelas, itu untuk mengaplikasikannya. Mungkin yang lebih luasnya, ya nanti Bapak Ibu yang menjalankannya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ya kalau di pendidikan Pancasila ketika ada materi, ya, tentang penerapan sila ke-1 Pancasila, mungkin di dalam konseptualnya yaitu di mana siswa harus bisa menjalankan perintah agamanya, ya, tentunya seperti itu. Contoh kecilnya ada banyak. Kalau bahasa Inggris minimal dia bisa apa namanya, ya, menyimak, mungkin ada berapa itu kalau belajar bahasa itu terdiri dari berapa itu? 4. Ada 4: menyimak, mendengar, menulis, dan membaca. Kalau nggak salah itu, ya. Oke, nah di sini kita lanjut saja. Ini taksonomi dilewat saja. Nah, pengalaman pada pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pengalaman belajar yang diciptakan proses yang dialami individu dalam memperoleh pengetahuan. Tadi ini sudah dijelaskan, ya. Ini masih memahami. Nah, untuk di dalam memahami di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu ketahui tentang pengalaman belajar di sini, yaitu mengenai pengetahuan esensial itu dalam memahami. Kira-kira esensialnya apa? Hal penting, hal pokok yang wajib dipahami oleh setiap peserta didik apapun mata pelajaran. Nah, itu ada contoh bahasa, kosakata, tata bahasa, pengetahuan wacana, dan keterampilan berbahasa yang tadi, ya, menyimak, mendengar. Nah, itu. Terus untuk aplikatifnya, untuk mengaplikasikannya, itu pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep teori keterampilan dalam situasi nyata atau konseptual tadi, ya. Pengetahuan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau menciptakan sesuatu yang berdampak. Contoh di bahasa lain, memahami cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan atau bahan presentasi yang efektif. Untuk nilainya, pengetahuan berkaitan dengan pemahaman tentang nilai moral, budaya, dan seterusnya. Contoh bahasa, ya kalau di pembelajaran lain ya sama saja, tergantung kita pada materi yang diajarkan atau dibahas. Kira-kira ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum dilanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Ini memahami. Lanjut. Kalau tadi kan sudah dibahas, kesimpulannya bahwa pembelajaran mendalam atau pengalaman belajar itu hanya ada 3 saja di dalam proses pembelajaran, ya: memahami,
mengaplikasi dan merefleksi. Apa itu merefleksi? Kalau tadi mengaplikasi itu mengaplikasikan dari hasil pemahaman, ya. Kalau merefleksi apa? Kira-kira kita suka merefleksi tidak dalam proses pembelajaran? Bukan. Ada biasanya kita itu refleksi umum, ya, menyimpulkan. Tetapi ini untuk refleksi peserta didik, bahwa ada hal dalam kesadaran peserta didik apa yang tadi saya kerjakan, seperti itu perasaan. Terus apa gunanya? Ya. Terus apa kesalahan tadi saya belajar itu kurangnya apa dan lain sebagainya. Nah itu untuk refleksi diri daripada peserta didik. Beda kita kan di penutup suka ada lagi refleksi guru ya, kegiatan selanjutnya dan lain sebagainya. Nah itu. Nah jadi kesimpulannya ya seperti itu, pengalaman belajar itu harus melekat di dalam proses pembelajaran, apapun model dan metode pembelajarannya. Ya. Itu saja untuk pembahasan mengenai pengalaman belajar di sini. Kalau memang Bapak Ibu tidak ada yang ditanyakan atau mengerti dengan apa namanya informasi ini walaupun secara singkat, ada pertanyaan? Oh, terima kasih Bapak, ada pertanyaan. Ya, ini dari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang ditanyakannya apa Pak? Boleh pakai ini Pak. Oh, boleh. Mik satunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Adi sebagai materi terakhir ya dari pembelajaran kita. Ada satu hal yang mau saya tanyakan Pak. Mungkin ini lebih cenderung ke bagaimana tips-tips. Tadi kan dibahas mulai dari komentar saya itu membahas tentang PPT ke PPD pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah begini Pak, sifat alami manusia ya, jangan bicara orang banyak lah. Saya pribadi, saya kan lulusan IPS ya, mengajar IPS di SMP. Kemudian di suatu ketika saya ditugaskan oleh Wakakur untuk mengajar informatika Pak. Dan di materi informatika itu materinya sudah sampai ke pembuatan aplikasi. Nah, dalam diri pribadi saya merasa tidak sanggup karena basic saya adalah IPS. Kalau pemikiran saya seperti itu, berarti pemikiran saya itu masih PPT, pola pikir tidak bertumbuh. Bagaimana tips and trick supaya PPT saya itu berubah menjadi PPB? Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk pertanyaan ke-1. Nah, jadi ini ada problem. Jadi ya pertanyaannya mengenai problem secara pribadi mengenai ada pembelajaran informatika, ya, tetapi yang menjadi kewajibannya itu adalah seorang guru IPS. Jadi secara garis besarnya tadi itu bukan belum menguasai sepenuhnya ya, seperti itu. Ya, kalau memang kita berpikir PPT, dia akan menyerah, ya, karena melihat materi yang kita belum siap untuk mengajarkan pelajaran atau informatika itu. Kalau kita tipnya ya, karena ini memang informatika itu adalah suatu mata pelajaran yang wajib juga, tapi mau tidak mau ya kita harus dijalankan. Kita itu yang pertama yaitu harus
menghilangkan tadi PPT ke PPB itu dengan cara. Nah, jadi tidak semua materi yang ada di informatika itu harus tersampaikan kepada kepada para peserta didik itu. Tadi kan kita itu sifatnya konseptual. Konseptual itu lihat dulu apa yang biasanya peserta didik kita itu kerjakan atau alami setiap hari. Maka itulah yang harus disampaikan. Jadi jangan kita fokus kepada buku atau materi. Nah seperti itu mungkin pengetahuan anak paling dalam informatika itu materinya apa saja kira-kira? Ada sifat komputasional di situ ada? Ada. Kalau sifat komputasional itu semua orang itu harus bisa, ya. Karena bukan hanya di informatika saja sifat komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada. Itu dalam sebuah matematika, perhitungan dan lain sebagainya, ya. Terus apa lagi materinya? Kalau pembuatan game yang sederhana nggak usah, ya. Atau menurut saya itu, karena kita itu sarananya juga kita itu tidak punya dan jangan dipaksakan. Iya, disesuaikan dengan kultur gitu, ya. Tuh, ya, disesuaikan saja, jangan memaksakan itu materi yang dianggap sarana yang tinggi dan sarananya juga belum ada, itu jangan dipaksakan. Itu harus disesuaikan dengan keadaan saja dan mungkin disesuaikan juga dengan kemampuan berpikir para peserta didik. Mungkin itu saja. Ya, semoga puas gitu jawabannya. Kira-kira gimana Pak jawabannya? Oh terima kasih. Ada lagi ini dari Pak yang diam saja dari tadi. Oh boleh, siap. Wah, sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan pernyataan dan juga pertanyaan dari Pak tadi terkait dengan basicnya di IPS, tapi disuruh mengajar informatika ya Pak. Ya. Kita kembali lagi ke mindset kita, ya. Apakah mindset kita itu ada dalam PPT atau ada dalam PPT? Tips and triknya yang pertama mungkin itu tipsnya itu tidak harus timbul dari dalam diri kita, gitu Pak. Yang pertama misalkan ubah kata tidak menjadi belum. Contoh misal saya tidak bisa informatika misal. Nah, ubah kata tidaknya menjadi belum. Saya belum bisa informatika, sehingga nantinya akan ada keinginan untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan informatika itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ubah tantangan menjadi peluang. Anggap ketika kita berikan sesuatu yang bukan di bidang kita, anggap itu sebagai tantangan buat kita, sehingga menghasilkan peluang yang baru bagi kita untuk menemukan atau untuk kita sendiri mendapatkan ilmu yang baru. Seperti itu Pak. Itu aja barangkali pemahamannya. Cuma sedikit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mumu yang telah menambahkan daripada pertanyaan Bapak pernah mengenai tip untuk mengajar informatika yang mana yaitu basicnya adalah ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih Bapak Ibu untuk materi pengalaman belajar ini. Sampai di sini saja ya, saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi dalam mengikuti kegiatan ini. Wabillahi